Sahabat, udah tahu belum kalau di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi azan subuhnya ada 2 kali? Kok bisa ya azan subuhnya ada 2 kali? Terus yang mana nih yang bener azannya? Nah, simak video ini sampai habis ya sahabat. Buat sahabat yang belum tahu, ternyata ada beberapa perbedaan loh antara sholat berjamaah di Tanah Suci sama sholat berjamaah di Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Singkatnya, ada 3 perbedaan yang Fimin rasain waktu sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Yang pertama, kalau di Indonesia, biasanya setelah sholat berjamaah di masjid, imam akan berdiri lagi untuk menunaikan sholat sunnah rawatib atau sholat sunnah 2 rakaat. Dan setelah itu, akan ada lantunan doa dan jemaah akan membubarkan diri karena sholat berjamaah sudah selesai. Nah, bedanya, kalau di Mekah dan Madinah, kalau sholat berjamaah udah selesai, imam dan para jemaah nggak langsung bubar loh, sahabat. Tapi, mereka akan menunaikan sholat jenazah atau sholat gaib dulu, yang diperuntukkan untuk para muslim yang wafat di Tanah Suci. Biasanya, imam akan menyuarakan seruan sholat jenazah atau sholat gaib kayak gini. Jadi, kalau setelah sholat berjamaah ada suara kayak tadi, jangan bingung ya sahabat, itu seruan untuk sholat jenazah atau sholat gaib. Jadi, sahabat bisa ikut berdiri dan langsung melaksanakan sholat jenazah yang dipandu oleh imam. Nah, culture shock yang kedua waktu Fimin umroh, ternyata di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi azan subuhnya ada 2 kali loh. Azan pertama biasanya dilantunkan sekitar jam 4 pagi atau 1 jam sebelum azan kedua. Nah, azan pertama ini namanya azan fajar ya sahabat, bukan azan subuh. Fungsinya untuk menyerukan sholat tahajud sebelum masuk waktu subuh. Dan selanjutnya ada azan kedua, tepat di saat terbitnya fajar atau yang disebut azan subuh. Azan inilah yang menyerukan kita buat sholat subuh. Nah, cara bedain antara azan fajar sama azan subuh sebenarnya gampang sih, sahabat. Kalau azan subuh, ada kalimat ajakan atau seruan untuk mendirikan sholat subuh yang lebih baik daripada tidur. Kayak gini nih kalimatnya. Nah, kalau azan fajar nggak ada kalimat itu ya, sahabat. Jadi, jangan kegocek kalau di Masjidil Haram sama Masjid Nabawi azan subuhnya ada 2 kali. Culture shock yang ketiga, waktu sholat berjamaah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, ada suara lain yang mengikuti suara imam setelah takbiratul ihram dan takbir peralihan. Contohnya kayak gini nih. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Nah, ternyata suara yang mengikuti dan menyambung suara imam itu suara muazin ya, sahabat. Biasanya, kalau di Indonesia cuma ada 1 suara yang memandu sholat, yaitu suara imam. FYI nih sahabat, terdengarnya suara imam adalah salah satu perkara penting dalam sholat berjamaah. Coba bayangin deh, kalau makmum gak mendengar suara imam karena suara imamnya terlalu kecil, yang bisa mengakibatkan makmum ketinggalan beberapa gerakan sholat. Apalagi kalau di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, jemaah sholatnya itu banyak banget. Bahkan barisan sholatnya bisa sampai keluar masjid. Bahkan ada jemaah yang sholat di dalam mall atau di depan pelataran hotel saking membludaknya jumlah jemaah sholat. Nah, supaya suara imam terdengar ke seluruh penjuru, maka ada seseorang yang menyambung, mengulangi, dan mengeraskan bacaan imam. Ini disebut dengan tablik, yang tujuannya supaya suara imam bisa terdengar oleh makmum ke seluruh penjuru. Nah, jadi itu dia 3 perbedaan sholat berjamaah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, serta sholat berjamaah di Indonesia ya, sahabat. Semoga sahabat yang nonton video ini bisa dimudahkan buat umroh dan sholat di Tanah Suci ya.